Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 2. Di sini ada gambar seorang pemulung. Nah, ada cerita di balik gambar ini loh. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, bisa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun menggembala kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu aku mendapatkan beasiswa melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga setelah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Saya sedikit terharu dengan bacaan ini ya teman-teman. Begitu besar usahanya untuk meraih cita-cita. Kita patut bersyukur karena kita bisa dengan mudah bersekolah ya. Lalu, lengkapi diagram berikut. Cita-cita Wahyudin bisa terus sekolah. Langkah yang dihadapi, keterbatasan ekonomi keluarga membuat dia berusaha mengumpulkan uang untuk membiayai dirinya dalam sekolah. Sikap yang dimiliki, mau bekerja keras, disiplin, pantang menyerah, dan berkomitmen. Usaha yang dilakukan memulung dan mengembala kambing tetangganya ya. Wahyudin itu juga selalu mendapat juara di sekolah dan mendapatkan beasiswa di ITB. Wahyudin sosok orang yang bekerja keras untuk mencapai cita-citanya ya teman-teman. Lalu apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Atas usaha Wahyudin mampu menyelesaikan sekolah dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Wahyudin merupakan anak yang bertekad kuat untuk meraih cita-citanya, pekerja keras dan tidak mau menyerah pada keadaan dan terus berusaha untuk menggapai cita-citanya. Mari kita sama-sama contoh sikap dari Wahyudin ini ya teman-teman.
Kita sudah mendapatkan fasilitas dari kedua orang tua kita. Kita bisa sekolah dengan nyaman, kita bisa belajar dengan nyaman, tanpa memikirkan biaya untuk sekolah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita giat atau semangat dalam belajar. Pada halaman 122 itu ada puisi Sahabatku Seorang Pemulung, ciptaan Dekaritas. Ada 4 bait dan masing-masing baitnya terdapat 4 baris. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah, setelah kalian membaca puisi tersebut, tentukan nada jeda untuk menentukan waktu berhenti, lama berhenti, dan sebagainya. Nah, kalian kemarin sempat mempelajari jeda ya teman-teman. Itu ada pada halaman 116. Kalian beri jeda atau beri garis miring pada puisi ini. Ketika kalian merasa kesulitan, saya sudah menyiapkan di komentar hasil saya memberi jeda di setiap kata pada puisi Sahabatku Seorang Pemulung. Silahkan dicek di komentar. Lalu, kali ini kalian disuruh untuk membuat kolase. Kolase bahan-bahannya dan langkah-langkahnya seperti ini. Saya akan membuatkan video tentang cara pembuatan kolase. Kalian bisa lihat di komentar. Ketika saya sudah membuat video tentang cara pembuatan kolase seperti pada di buku kalian halaman 123, video tersebut saya akan tampilkan pada halaman komentar. Kalian bisa lihat pada komentar ya. Nah, seperti ini nanti hasilnya kolase ya. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudera dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat meroleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. Yang pertama, cara pelestarian tumbuhan. Kita sudah mempunyai kebun koleksi, biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan, dan lain sebagainya. Juga ada upaya pelestarian hewan, antara lain menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Kurang lebih seperti itu ya. Hewan langka jangan diburu. Nanti kalau banyak yang diburu, maka hewan tersebut akan benar-benar punah.
akan benar-benar hilang. Mari kita jaga bersama-sama tumbuhan dan hewan di sekeliling kita. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. Yang kedua, dengan mencari informasi dan berdiskusi kelompoknya, siswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Yang terakhir, dengan membuat kolase mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.